Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Coffee Farm ya. Nah, kali ini saya pengen bahas satu perlengkapan breeding deh. Saya baru beli, ya sebenarnya sih saya beli karena terpengaruh sama teman ya. Teman yang ngasih lihat, lebih mudah, lebih ini. Jadi kalau kita nggak usah tungguin, anak kan bisa dapet segala macam. Jadi saya beli deh. Ya kan coba belajar deh step apa perlahan dari mulai upgrade tank dulu pakai tank besar dan full media galon dan baskom. Sekarang belajar pakai tank begini, single tank yang begini, belajar pakai biofoam. Dulu kan biofoam cuma satu, saya juga belum ngerti fungsinya apa. Belajar pakai sirih gading juga. Dulu kan cuman ini kalau teman-teman lihat, nah cuma ganggang air kan senjata saya untuk mengurangi kadar amoniak, untuk jaga air segala macam. Nah sekarang saya ketemu lagi ada sirih gading, katanya lebih bagus. Ini baru saya pakai baru 3 hari, saya masih mencoba. Tapi ini saya yakin tumbuh soalnya waktu saya pasang itu semua daunnya ke samping, sekarang udah mulai ke atas berarti kan tumbuh. Oh, kok baik kemana-mana. Mau bahas ini deh. Mau bahas alat yang saya mau kasih lihat. Nah, jadi ini namanya breeding box. Ini kalau teman-teman lihat itu saya sudah pasang ya. Nah, ini kebetulan ada yang saya baru beli. Ada yang belum saya buka. Ya, kita lihat kelengkapannya apa saja. Ya, alatnya seperti ini, simple. Kosong ya. Ya, kosong. Apa? Alatnya cuma seperti ini, terdiri dari tutup untuk mencegah ikan loncat ya. Jadi kan kalau betina hamil itu kadang kalau stres bisa loncat, bisa panik segala macam. Nah ini dia kasih tutup buat menjaga supaya nggak loncat. Terus ini modelnya, oh iya ini modelnya, sebentar saya ambil dulu. Nah modelnya begini, ini bisa dibuka ya. Nah bisa dibuka. Nah seperti ini. Jadi terdiri dari dua bagian. Terus ada sekatnya satu, ada penutupnya, dan ada ini. Mana itu? Nah, ini. Aduh, maaf. Nah, ada ini. Karet buat nempel ke kaca akuarium. Jadi kelengkapannya ini yang atasnya, ini yang bawahnya. Jadi ini yang bawahnya tempat burayak nanti ada di sini. Ini ada celah-celah udara ya untuk udara lewat, untuk sirkulasi udara juga. Burayaknya nanti ada di sini. Kali ukurannya kecil sekali. Biasanya burayak nggak masuk ini, kecuali yang burayak super kecil yang prematur mungkin masuk ya, mungkin lolos. Tapi kalau burayak normal atau yang usia muda juga kayaknya nggak lolos deh. Ya ini tempat burayaknya. Ini di atasnya. Susunnya mudah saja begini. Nah ya. Terus ini sekatnya. Sekat ini fungsinya buat misahin antara si indukan betina dengan burayaknya. Jadi kan ini kalau teman-teman lihat, saya dekatkan. Nah ini ada lubang ya, ada lubang kecil nih. Tuh ya, kelihatan? Di sini juga ada lubang kecil. Nah, jadi ini kalau burayak betinanya bertelur di sini, otomatis telurnya kan jatuh. Kalau beranak di sini, otomatis anaknya juga jatuh. Soalnya kan kalau kita perhatikan bagi kita atau yang piara gapi atau breeder gapi kan tahu ya kalau pertama kali lahiran itu nggak langsung berenang cepet gitu, nggak. Memang ada yang langsung berenang, tapi kebanyakan jatuh dulu ke bawah burayaknya. Setelah jatuh ke bawah, diem beberapa saat baru bergerak. Nah, itu fungsinya makanya diberi lubang seperti ini. Jadi kalau tuh, ntar kasih ada. Nah, jadi telurnya dari sini jatuh ke sini, pos telur lagi burayaknya dari sini jatuh ke sini, dia akan keluar ke sini. Nah, begitu nyampe di ruangan chamber yang bawah ini, si indukan nggak akan bisa makan ke bawah. Si indukan akan tertahan di atas. Jadi kemungkinan kita untuk dapat burayak lebih banyak itu besar. Nah, ini terus, oh ya ini saya belum kasih tahu. Nah, ini kita pasang di sini. Saya perlihatkan. Nah, ini kan ada, tinggal kita masukkan, pasang tutupnya, udah tinggal pasang di tank. Saya kasih lihat yang sudah saya pasang.
Nah, ini kebetulan saya sudah pasang ya. Kalau lihat dari atas seperti ini. Nah, dari samping seperti ini. Itu kotoran ya, bukan buraya ya yang di bawah itu. Ini karena saya udah pasang 2 hari, saya baru mencoba. Tuh, saya ada 2. Saya beli satu lagi untuk yang ini. Mungkin beli satu lagi untuk yang ini. Soalnya kalau beranak, kalau udah hamil itu saya pengen dapat anaknya sih. Ya karena ini 1, 2, 3, 4 ini kan baru induan baru di saya. Saya sangat pengen dapat anaknya. Ini kan dari yang PRTDE Half Moon Rose Tail ini saya sudah dapat ini 15 ekor. Ini saya masih menggunakan metode yang lama saat itu. Jadi karena breeding box ini belum datang, saya masih menggunakan metode andalan saya. Teman-teman udah pasti tahu deh. Nah, ini metode galon sakti. Jadi kita taruh indukan yang hamil di sini. Tuh, kan ini induan hamil dan hamil. Itu teman-teman kalau lihat itu besar sekali. Ini juga besar. Ini enggak sih? Ini udah kecil ini. Ini juga besar sekali. Ya, sama. Saya taruh di tempat kayak gini. Terus metodenya masih sama kayak dulu deh. Kayak yang kalau teman-teman mengikuti, saya biarkan tenang. Air jangan sejarang saya ganti. Begitu kelihatan anakannya, burayaknya, saya ambil indukannya, burayaknya saya ambilin. Terus indukannya saya kembalikan lagi. Itu yang 15 ekor ini. Ya ini dari induan ini yang baru datang ini. Tuh, Platinum Red Tail Dumbo Air Half Moon Rose Tail. Terus dapat ini. Ya kalau yang ini dapat 1 ya. Itu bukan 2 ya, 1. Coba ntar maaf. Ini karena saya nggak ada tempat jadi saya ikutkan di sini. Nah itu cuma 1. Dikasih anak tunggal saya dari mana? Dari ini, dari yang ini ya, yang ini. Jadi sewaktu saya sifon kok ada burayaknya di belakang biofoam itu, saya ambil, ternyata ya mungkin sebelum saya masukin breeding box ya sudah beranak. Jadi ya gak apa-apa deh. Ini kebetulan ada 1 yang sudah hamil besar, yang 1 sudah kurus. Nah kita tunggu anaknya dapat berapa. Yang ini juga sama, 1 kurus sudahan, yang 1 hamil besar. Kita lihat dapat berapa. Kalau ini ada lagi nih. Ini ada 2. 2 ini dari HB Blue ini. Sama kondisinya, saya belum ada breeding box. Saya juga nggak ngelihat bahwa dia hamil, kelihatannya perutnya yang kecil. Jadi nggak saya angkat, nggak saya pindahin ke galon, nggak saya karantina. Tahu-tahu cuma dapat 2. Nggak apa-apa deh. Mau 1, mau 2 kita syukuri. Yang penting kita ngerawat sebaik mungkin, berharap dia cepat besar dan jadi bagus-bagus sesuai dengan genetik indukannya. Nanti 3 bulan lagi kalau misalnya sudah besar, pasti saya review supaya teman-teman lihat perkembangannya bagaimana. Ya. Oke, jadi itu aja yang dari saya setelah berusaha perlahan-lahan mengupgrade mini farm saya dengan tambah tank, tambah perintilan begini. Sekarang mencoba tambah breeding box dari yang model galon. Perlahan-lahan deh, satu step kita coba. Ya. Oke, buat teman-teman yang mau kasih saran, mau kasih masukan, baiknya gimana, bagusnya gimana, atau mungkin bahkan di settingan saya ini ada yang salah. Nah, karena saya baru pemula dan baru belajar deh sama. Nah, itu tuh boleh bisa dikasih kode di kolom komentar ya, kasih info masukan ke saya supaya saya bisa memperbaiki kalau saya ada salah. Ya, tapi kalau bagi teman-teman yang mau mengikuti cara saya dan ingin tanya-tanya ini gimana, boleh ditulis di kolom komentar aja. Nanti akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya yang saya sudah jalankan sampai selama ini. Ya, oke, sekian aja. Terima kasih bagi teman-teman yang suka sama konten saya, boleh di like, boleh di komentar kalau ingin berinteraksi dengan saya, dan boleh sekali di subscribe supaya saya bisa bikin konten-konten lanjutan seperti ini. Dan teman-teman juga bisa melihat perkembangan mini farm saya dari perlahan, dari nol, dari awal sekali hingga sekarang. Ya, nanti kalau sampai di dalam breeding box ini saya ada anakannya, pasti saya bikin konten lagi. Saya kasih lihat ke teman-teman gimana posisi burayanya, gimana posisi indukannya, bahkan gimana cara membersihkannya. Oke. Ya. Sampai di sini dulu, ketemu di konten-konten selanjutnya. Selamat malam.